Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak SBK. Video kita kali ini yaitu masih membahas pedagogik. Kita lanjut ke soal SKB. Nomor 1, Bu Eli merupakan guru kimia di SMA. Pada setiap akhir materi pembelajaran, beliau selalu memberikan ujian kepada peserta didiknya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran tersebut. Maka, jenis penilaian yang digunakan Bu Eli adalah A. Penilaian sumatif, B. Penilaian formatif, C. Penilaian praktek, D. Penilaian tulisan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Penilaian formatif. Mengapa jawabannya penilaian formatif? Karena penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir semester. Contohnya ujian akhir semester. Nah, lalu penilaian formatif yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan satuan materi pokok dalam suatu bidang studi. Jadi positif jawabannya adalah B. Kenapa bukan yang C dan D? Karena option jawaban C dan D itu adalah option jawaban yang sengaja dibuat untuk mengecoh. Jadi tugasnya hanya untuk membuat kita ragu saja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nomor 2, Ayu memiliki tubuh yang relatif lebih pendek dari teman-teman sekelasnya. Ayu pun suka duduk di kursi yang letaknya paling belakang pada saat mengikuti pembelajaran matematika. Ayu selalu mendapatkan nilai di bawah rata-rata di kelas. Tindakan yang harus dilakukan Bu Erni agar nilai Ayu dapat lebih baik adalah... Oke teman-teman, langsung kita bahas saja. Narasi yang diceritakan pada soal menyatakan bahwa Ayu ini memiliki tubuh yang relatif pendek dari teman-temannya. Ayu pun suka duduk di bangku paling belakang. Nah, jadi inilah penyebab mengapa nilai Ayu selalu di bawah rata-rata. Jadi solusi yang paling terbaik adalah Bu Erni harus memposisikan Ayu agar duduk pada kursi yang paling depan. Jadi jawabannya C. Nomor 3, Bu Erni memberikan tugas pengamatan penjualan handphone bekas di sebuah konter handphone pada kelas 12 IPS 2. Siswa yang bergabung dalam satu tim akan mulai mengamati, meneliti, menyimpulkan, dan mempresentasikan hasil pengamatan mereka. Maka penilaian yang paling tepat atas tugas yang diberikan Bu Erni adalah A. Penilaian praktek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian formatif. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Penilaian proyek. Mengapa jawabannya C? Sebenarnya kita bisa analisa dari narasi soalnya itu sendiri. Di sini Ibu Erni memberikan tugas mengamati, meneliti, menyimpulkan, dan mempresentasikan hasil pengamatan dalam suatu tugas ini. Dan narasi soal ini sangat cocok sekali dengan penjelasan penilaian proyek. Oke, jadi fix jawabannya C, penilaian proyek. 4. Arya merupakan siswa berprestasi pada seluruh mata pelajaran di MTSN Panyinggahan. Namun, Arya memiliki kesulitan jika diberi tugas presentasi di depan kelas. Maka penilaian yang harus diambil oleh guru mata pelajaran untuk membantu Arya mengatasi kesulitannya ini adalah A. Memberi tes tertulis, B. Memberi tes lisan, C. Memberi tes proyek, D. Memberi tes kejiwaan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memberi tes lisan. Alasannya yaitu sesuai dengan tujuan tes lisan itu sendiri. Nah, tes lisan ini bertujuan menumbuhkan sikap berani berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan pembelajaran, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Maka fix jawabannya adalah B. 5.
Selain memberikan ujian akhir semester, Bu Ezi juga meminta siswa untuk mengumpulkan catatan, hasil ulangan harian, juga tugas makalah yang telah selesai dikerjakan oleh siswa. Dalam hal ini, Bu Ezi menggunakan dua jenis penilaian untuk nilai rapor. Penilaian yang digunakan Bu Ezi adalah A. Formatif dan sumatif, B. Sumatif dan proyek, C. Proyek dan portofolio, D. Sumatif dan portofolio. Jawaban yang paling tepat adalah D. Sumatif dan portofolio. Kenapa jawabannya D? Penilaian sumatif itu merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir semester. Contohnya ujian akhir semester. Sedangkan penilaian portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas. Jadi kalau kita lihat di narasi soal, pernyataan memberikan ujian akhir semester ini merupakan penilaian sumatif. Sementara meminta siswa untuk mengumpulkan catatan, hasil ulangan harian, juga tugas makalah yang telah selesai dikerjakan, itu merupakan penilaian portofolio. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi teman-teman yang akan ujian SKB. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata Pak SBK ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.